Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang qaidah hadis, yaitu salah satunya tentang kaidah la yustaratu fi riwayatil mutawatir kama yustaratu fi riwayatil sahih wal hasan. Apa itu hadis mutawatir? Sebelum kita masuk apa itu kaidahnya, kita di sini akan menjelaskan apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis sahih, dan apa itu hadis hasan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok perawi, di mana mereka secara adat, kebiasaan, atau secara akal pikiran mereka tidak akan bersepakat untuk berdusta akan hadis tersebut. Hadis mutawatir terbagi jadi dua. Pertama, hadis mutawatir secara lafzi. Kedua, hadis mutawatir secara maknawi. Hadis secara lafzi adalah hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan sekelompok orang yang tersusun secara redaksi dan maknanya itu sama dari periwayat yang pertama dengan periwayat selanjutnya. Contohnya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Menurut Abu Bakar Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh ada 62 periwayat dengan redaksi dan maknanya tersusun sama dari periwayat pertama dan sampai periwayat yang terakhir. Kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang, tapi secara redaksi dari periwayat pertama hingga periwayat selanjutnya memiliki redaksi yang berbeda-beda, tapi mempunyai satu titik, yaitu titik makna yang sama semuanya. Salah satu contohnya hadis tentang Rasul berdoa mengangkat tangan. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para muhaddisin dengan redaksi-redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Inti dari hadis itu sama, yaitu hadis tentang mengangkat tangan, hadis tentang ketika Rasulullah berdoa mengangkat tangan. Dan hadis sahih akan dijelaskan oleh saudara Tuti, dan hadis hasan nanti akan dijelaskan oleh saudara Iman Priyono. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak merusak kesahihan sebuah hadis karena kesendirian sahabat pada periwayatannya. Dijelaskan tiga: mutawatir, hadis sahih, dan hadis hasan. Saya di sini membahas tentang kaidah hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung oleh penukilnya yang adil namun kurang kedobitannya. Kedobitannya itu maksudnya adalah hafalannya yang kurang sempurna, serta terhindar dari sas dan illah. Perbedaan hadis hasan dengan hadis sahih: hadis hasan lebih rendah ataupun lebih kurang sempurna dibandingkan dengan hadis sahih yang dobitannya jauh lebih sempurna. Ibnu Hajar menegaskan bahwa hadis hasan adalah hadis yang perawinya memiliki sifat dobitnya lebih rendah dari memiliki oleh perawi hadis sahih. Contoh dari penggunaan hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Dia berkata, Allah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami Zafar bin Sulaiman al-Labi'i dari Abi Imran al-Juwa'i
dari Abu Bakar ibnu Abi Musa al-Asy'ari, dia berkata, aku mendengar ayah berkata di hadapan musuh Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu surga itu di bawah naungan pedang. Hadis ini dinyatakan hasan karena sanadnya terdapat Ja'far bin Sulaiman al-Dadi yang menurut para ulama hadis bahwa Ja'far ini berada pada kualitas syaduk atau tidak sempurna dhabitnya, sehingga tidak mencapai ke tingkatan shiqah sebagai salah satu persyaratan hadis sahih. Inilah kaidah hadis hasan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis hasan. Hadis hasan memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan hadis sahih. Dalam banyak sisinya terdapat kesamaan berbeda hanya pada syarat yang ketiga, yaitu daf atau kesempurnaan hafalan. Jika pada hadis sahih periwayatnya disyaratkan harus memiliki hafalan yang sempurna, maka pada hadis hasan hafalan perawinya tidak sebaik perawi hadis sahih. Adapun kehujahan hadis hasan sebagai hadis sahih dapat dijadikan sebagai hujah atau landasan hukum karena masih termasuk kategori hadis makbul. Hadis sahih dan hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu lil jahiri dan lil goiri. Adapun sahih atau lil goiri, hadis yang menjadi sahih karena faktor yang lain, adalah hadis hasan yang menjadi sahih karena diriwayatkan di jalan lain dengan kualitas sanad yang sederajat atau lebih tinggi. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang tidak parah kedhaifannya dan diriwayatkan di jalan lain dengan kualitas sanad yang sederajat atau lebih tinggi. Kitab yang berisi hadis-hadis hasan di samping hadis sahih yang sejatinya dapat dijadikan sebagai rujukan di antaranya kitab-kitab Sunan Tirmizi, Abu Daud, An-Nisa'i, dan Ibnu Majah dan lain-lain. Terima kasih. Oke, dari penjelasan yang sudah sebelumnya kita jelasin, di sini kita akan masuk kaidah. Apa maksud dari kaidah itu? Kaidah ini yaitu kaidah la yustaratu fi riwayatil mutawatir kama yustaratu fi riwayatil sahih wal hasan. Ini adalah sebuah kaidah yang dicetus oleh Dr. Nurdin Aitir ketika beliau sedang ingin mensyarah kitab Muqaddim Ibnu Salah, yaitu salah satu kitab Mustalahul Hadis Ibnu Salah. Dia menjelaskan bahwa hadis ini di mana syarat mutawatir itu tidak seperti syarat sebagaimana syaratnya hadis sahih dan hasan. Yang dimaksud di sini yaitu hanya pada keadilan dan kedobitannya. Kalau di hadis sahih itu harus ada keadilan dan kedobitan, tapi di hadis mutawatir kita tidak butuh keadilan dengan kedobitan. Kenapa?
Karena dalam hadis mutawatir itu adalah hadis yang disampaikan oleh sekelompok perawi yang sudah secara adat atau secara akal kita, mereka tidak akan berbohong dengan hadis yang mereka katakan. Kenapa? Karena mereka itu mengatakan hadis itu sesuai dengan panca indera. Mereka melihat langsung dengan mata atau mendengar langsung dengan ucapan Rasul. Ini dia penjelasan hadis, penjelasan kaidah menurut Dr. Nuruddin Aitir dalam mensyarah kitab Mustalahul Hadis Ibnu Salah. Ternyata dapat kita simpulkan bahwa hadis mutawatir dan hadis sahih dan hadis hasan memiliki perbedaan hanya pada keadilan dan kedobitan. Hadis mutawatir tidak membutuhkan keadilan dan kedobitan, tapi hadis hasan itu membutuhkan keadilan dan kedobitan. Begitu dengan hadis sahih dan hadis sahih. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Kalau ada yang salah, mungkin bisa diperbaiki sama memperbaiki. Salahnya dari saya, benar hanya dari Allah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.